Baik, kita mulai saja ya. Sudah ada sebagian mahasiswa dari 2 kelas. Semuanya bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Minta tolong untuk dikasih respon, videonya bisa diaktifkan supaya saya bisa melihat teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini akan saya jadikan sebagai syarat absen. Jadi, di mana mahasiswa yang ikut Zoom ini saya sinkronkan dengan data yang ada di Siakat. Ya, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Marilah kita buka perkuliahan kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang nanti kita bahas bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari ilmu ini. Al-Fatihah. Baik, di sini tujuan saya mengumpulkan teman-teman karena kemarin sempat ada anak yang asistensi, tapi konsepnya ini overlapping dengan konsep kelompok lain. Khawatir saya nanti supaya ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok berikutnya ada perbedaan. Jadi saya share screen dulu ya. Saya kembalikan ke pengingat format tugas kita. Jadi gini, perlu diketahui fungsi utamanya proyek kita adalah home decor, yakni DIY ya. Kita memanfaatkan media atau alat yang ada dan juga material yang ada. Jadi tidak harus kalian beli, tidak harus. Justru dengan semakin sedikitnya kalian mengeluarkan uang, itu akan semakin bagus. Kemarin ada beberapa teman itu yang menggunakan material bekas sendok. Ya, enggak apa-apa sih kalau seandainya memang benar-benar kalian memiliki, itu adalah barang bekas, bukan barang yang kalian beli kemudian diolah, tidak. Tapi enggak apa-apa kalau seandainya beli. Cuma yang lebih banyak kita harapkan adalah material bekas. Nah, di sini sudah ada sedikit contoh ya material yang bisa digunakan, yakni plastik botol atau kaleng, koran, kardus, kertas karton juga tidak jadi masalah. Yang jelas itu adalah bahan bekas, dan bahan bekas ini nanti bisa kita expose warna aslinya atau sebagian bisa kita kasih warna berdasarkan skema warna ya. Kemudian bentuk harus abstrak. Jadi saya memang tidak mengharapkan bentuk itu apa adanya seperti manusia atau bentuk ikan atau bentuk hewan, tidak. Tapi dari bentuk itu bisa diabstraksikan. Entah itu bisa dipotong bagiannya atau ditambahi bagiannya, itu tidak jadi masalah. Nah, kalau seandainya kasusnya yang kalian ambil adalah bentuk bunga atau daun, itu bagaimana? Jadi kalau bentuknya bunga atau daun sebenarnya tidak masalah untuk dijadikan bentuk dasar, tapi sebisa mungkin harus ada abstraksinya. Jangan benar-benar kelihatan murni bunga, jangan kelihatan daun yang ada, tapi daun atau bunga itu bisa diolah, mungkin ada beberapa pengulangan bentuk. Seperti itu. Kemudian untuk spot lokasi, kalian juga harus memperhatikan, kira-kira dekorasi saya ini cocok nggak untuk ruang tamu? Dekorasi saya ini cocok tidak untuk di ruang keluarga? Dekorasi saya cocok tidak untuk di ruang tidur? Dan juga dekorasi saya ini cocok apa tidak di ruang dapur? Karena memang kita bagi berdasarkan ruang itu, supaya kalian bisa memikirkan bahwa dekorasi ini itu memang cocok untuk di ruang-ruang yang telah kita bagi. Ya, kemudian untuk finishingnya dari material bekas tadi itu bisa diekspos material yang ada tanpa ada
pengecatan, atau bisa kita kasih cat. Kita pakai cat poster ya, yang sering ini pakai cat poster. Tapi harus sesuai dengan skema warna. Nah, sedangkan ukuran di sini, ukuran 20 kali 20 kali 20 ini minimal. Jadi sebenarnya ukuran itu tidak harus persegi. Panjang 20, lebar 20, tinggi juga 20, tidak. Tapi bulat juga bisa jadikan apa? Bentuk, tidak harus bentuknya persegi, ya. Kemudian berdasarkan time schedule, kemarin tanggal 23 kita sudah turun tugas. Kemudian hari ini progres kita adalah desain gambar 2 dimensi. Mungkin kemarin ada beberapa anak yang asistensi ke saya, lalu saya suruh buat gambar 3 dimensinya karena saya masih belum bisa membayangkan ini tampak depankah atau tampak ataskah atau tampak samping. Jadi tugas kalian ini nanti harus menggambarkan tampak berbagai sisi. Kemarin sudah saya jelaskan sehingga teman-teman sudah ada persiapan di malam harinya untuk presentasi hari ini. Kemudian untuk minggu depannya baru ketiga dimensinya, ya. Minggu ini 2 dimensinya aja dulu. Nanti terkait ACC apa tidaknya nanti kita lihat berdasarkan presentasi kalian, ya. Di sini saya dulu. Saya absen dulu ya. Saya panggil berdasarkan kelompoknya. Asmaina Nurrahmadani ada tidak? Hadir, Pak. Hadir. Rekza Diana Emelda? Hadir, Pak. Hadir. Kania Febiosa? Kania ada tidak? Belum ada ya, padahal tadi dia komentar di grup ya. Kania tidak ada. Jadi tiga kelompok ini, tiga anak ini, tiga mahasiswa ini, kebagian dekorasi dinding ya. Untuk penempatan ruangnya berbeda-beda. Kalau Asmaina penempatan ruangnya di ruang tamu, sedangkan Rekza di dapur, Kania ada di kamar tidur. Jadi yang kalian samakan adalah konsepnya. Konsepnya contoh gaya yang kalian pakai, gaya apa industrial atau Skandinavian atau lain sebagainya. Kemudian material yang kalian pakai ini sebisa mungkin perpaduannya sama. Contoh yang kalian pakai adalah kertas koran, berarti semuanya harus ada unsur kertas korannya yang menonjol. Entah itu nanti digabungkan dengan material yang lain tidak masalah. Tapi yang paling menonjol adalah konsep yang kalian sepakati dalam satu kelompok. Kemudian untuk individunya bagaimana? Nah, individu ini mulai ke desainnya. Ketika materialnya sudah disepakati, konsepnya sudah disepakati, tinggal penerapannya yang berbeda-beda. Contoh, kalian punya konsep apa ya, bunga matahari contoh, bunga matahari konsepnya. Jadi mungkin Asmaina karena ruang tamu dia ingin membuat konsepnya itu berdasarkan daun yang warna kuningnya, bunga yang warna kuningnya. Kemudian Rekza mengambil unsur apa biji bunga mataharinya. Kemudian Kania mengambil unsur batang atau daunnya seperti itu. Jadi pembagiannya bisa berbeda-beda. Nah, saya ulangi lagi untuk tujuannya kita berkumpul lagi. Ini untuk membedakan antar kelompok. Jadi kelompoknya Asmaina sama kelompoknya mungkin Enggar mungkin. Nah, jangan sampai nanti sama bunga mataharinya. Jangan sampai nanti sama materialnya apa koran atau lain sebagainya. Gitu ya. Untuk Asmaina, Rekza sama Kania siap dipresentasikan? Kania itu masih belum. Kania belum datang ya? Kalau begitu kita loncat aja dulu di kelas K ya. Kelas K Arsita Ayu ada? Halo, Ayu ada tidak? Rahmat Hilmi ada ya? Iya, Pak. Rafli, Muhammad Rafli Setiawan ada?
Tidak ada juga. Oke, enggak apa-apa. Kelas D saja dulu yang sudah, walaupun Kania nggak ada, enggak apa-apa. Asmaina sama Reza, saya persilahkan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya dulu. Ini yang saya jadikan co-host siapa? Asmaina atau Reza? Ya, Reza aja. Reza ya. Mana Reza ini ya? Atau di situ bisa langsung share screen. Silakan Reza. Nggak bisa, Pak. Oh, udah. Bisa ya. Apa itu Mas? Reza kok tidak ada yang di-share? Sebentar lemot, Pak. Oh, oke. Atau mungkin teman kelompoknya bisa membantu. Kania dan Asmaina ya, dalam satu kelompok. Terima kasih, Mas. Buat sendiri. Loh, Ya, masuk. salah screen. Sudah masuk, Pak? Ya, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep di kelompok 1, yakni memakai konsep minimalis. Mungkin Asmaina bisa menambahkan atau menjelaskan. Asmaina. Oke, untuk konsep kita memakai minimalis, dan untuk skemanya kita sederhana saja karena minimalis kita memakai monokrom. Dan untuk material karena di sini sulit ya dan banyak sekali kardus, kita sepakati kita memakai material kardus dan kertas bekas, bisa nanti tambahannya itu kertas bekas. Seperti itu. Lalu desain dari masing-masing individu mungkin bisa dijelaskan mulai dari Reza, kemudian nanti Asmaina, lalu Kania. Ya. Iya, Pak.
Sudah masuk, Pak. Iya, masuk. Jadi ini punya saya. Saya terinspirasi dari burung. Kita bisa lihat bisa dilihat dari samping kanan di atas itu jika dilihat dari atas gambarnya itu seperti burung, dan di tengah itu tampak depan yang skema warnanya itu saya mengambil biru sama putih. Birunya biru tua banget karena itu pensil warna saya yang kurang biru ya. Karena di dapur itu identik dengan ini ya, apa namanya, hitam, abu-abu, putih gitu. Jadi kalau misalnya biru tua sepertinya cocok untuk di dapur. Birunya tua agak kehitaman gitu. Terus yang paling atas samping kiri dulu. Samping kiri di atas itu ada ini ya, garis itu tampak samping kanan. Jadi seperti itu tampaknya. Itu ada 3 kardus. 3 kardus karena yang satu kan kecil gitu, jadi tidak bisa terlihat dari samping. Nah, yang di bawah di sebelah kiri itu tampak belakang, jadi di belakang itu seperti itu. Nanti terlihatnya gambarnya. Nah, kembali ke atas samping kanan yang tampak burung itu di situ ada garis, nanti saya tempel itu di dinding. Jadi garisnya itu, garis lurus itu dinding. Nah, untuk cara membuatnya, kita geser sedikit ke kiri, yang paling atas, itu ada saya potong kardus. Sebelumnya sebelum saya tempeli, itu saya punya inisiatif dibaluti dengan ini, dengan kertas kosong polos. Kita bisa melihatnya di samping kiri yang paling tengah, di tengah. Dari kardus yang sudah dipotong sekiranya 2,5 cm lah. Karena 2 cm saya coba tadi terlalu kecil dan 3 cm itu terlalu besar. Jadinya 2, cm. Habis itu dibaluti dengan kertas yang yang polos dan ya tidak bergaris. Habis itu bisa dicat sesuai dengan skema warna yang saya tentukan tadi. Ke atas di tengah, kardus yang sudah saya baluti dengan kardus yang sudah saya baluti dengan kertas itu ada 1, terus ada 2 kardus dan saya tempeli. Itu di situ saya tempelinya setengah dari kardusnya gitu. Di situ ada titik-titik, itu di sebelah kanan itu berarti di depan, gimana ya? Reksa bisa pakai media ini coret enggak dari iya, Pak. HP-nya? Bisa ya? Bisa. Jadi ini tuh, nah ini tuh di depan dan di samping kirinya itu di belakangnya gitu. Nah, untuk selanjutnya saya tambahkan lagi ini. Ini saya tambahkan kayak gini lah. Jadi yang titik-titik itu berada di belakangnya gitu. Jadi yang terlihat hanya
2 kardus ini. Padahal saya memakai 3 kardus gitu. Dan itu saya saya lakukan seterusnya sesuai dengan kerapatan. Kalau misalnya di sini ya, itu pasti sangat rapat karena itu sedikit berbelok. Nah, untuk selanjutnya mungkin renggang. Habis itu, ini juga saya memakai pola yang sama. Nah, untuk yang di sini, karena itu ke belakang, maka saya memakai yang ini. Jadi kebalikannya yang ini, kebalikannya yang di atas itu. Kalau misalnya tadi dua kardus berada di depan, satu kardusnya berada di belakangnya, maka di sini di bawah ini 2 kardus berada di belakangnya. Jadi satu kardus di depan dan duanya itu ke belakang dan terus saya lipat gandakan ke belakang gitu. Jadi membentuk seperti ini. Seperti itu. Dan setelah sampai di penghujung ini saya kembalikan polanya ke yang tadi yang ini. Ke yang ini. Yakni ke depan. Seperti itu. Dan untuk materialnya sudah tadi, konsepnya minimalis, inspirasi dari burung, skemanya, ya itu tadi monokrom. Oke, untuk Rekza nanti mungkin bisa dikasih keterangan tampak depan, tampak samping, tanpa kasih keterangan tulisan. Kemudian sebenarnya untuk mempermudah daripada menjelaskannya seperti tadi bisa dibuat teknik ortografi ya, dikasih garis putus-putus, ini posisinya sebelah mana, ini posisinya sebelah mana, terus mungkin dikasih keterangan pakai anak panah, kardus ini pakai material bukan pakai material apa, tekniknya warna apa, posisinya ada di sebelah mana. Seperti itu ya, Reksa ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya saya sampaikan Asmaina. Silakan. Pak, mau share screen-nya nggak bisa? Sudah saya jadikan co-host Asmaina. Seharusnya bisa share screen. Baru bisa, Pak. Ya. Untuk menghemat waktu masing-masing presentasi mungkin maksimal 3 menit saja. Saya rasa sudah cukup jelas nanti ya. Silakan Asmaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan sketchnote dari Trimatra saya. Saya pertama terinspirasi dari galaksi spiral yang bentuknya kayak gangsing. Tapi di sini saya ubah menjadi seperti kayak bidang atau abstrak kayak gitu, seperti abstrak. Contoh bidangnya kayak gini.
Iya kayak gini. Di sini sebenarnya masih sketsa awalnya doang, belum saya sebelum saya jadiin yang kayak benar-benar udah bidangnya kayak gitu, belum bidangnya. Intinya tuh kayak dasarnya tuh kayak gini. Nanti tuh prosesnya itu saya tempel-tempelin dengan kertas yang warna. Terus tengah-tengahnya saya kasih kaca. Gambarnya mana, Asmena? Nggak kelihatan. Ini gambar yang kelihatan konsep. Gambar sketsanya dari Asmena ada tidak? Baru kayak gini pas saya gambar. Belum yang buat kanan kirinya belum saya gambar sih, baru saya baru gambar sketsanya aja. Jadi gambar bentuknya belum ada. Iya, belum ke langkah selanjutnya belum, cuma ini baru dasarnya doang. Berarti ini nanti dibuat gambar tampak berbagai macam sisi sketsanya, nanti diasosiasikan lagi ke saya ya. Jadi lanjutannya sebenarnya setelah ini baru gambar sketsa apa? Objek. Ya. Berarti kalau gitu kita lanjutkan ke Kania. Ya. Terima kasih Asmena ya. Iya. Pak, mohon maaf saya nggak bisa share screen karena pakai HP. Sebenarnya sudah bisa itu kayaknya kan ya. Sudah saya jadikan co-host. Share screen bisa dari HP. Bisa. Oh ya, bentar Ya. Pak. Saya memang perlu waktu untuk ngeklik dan mencari nama kalian. Saya cari namanya baru saya jadikan co-host. Silahkan kan ya. Bentar. Pakai video seperti itu tadi juga tidak apa-apa kan ya. Jadi dari kamera terus videonya juga tidak masalah. Yang penting cukup jelas saja gambarnya. Mohon maaf Pak, tadi tiba-tiba keluar sendiri. Apa bisa saya lanjutkan? Iya, iya, silakan lanjutkan lagi. Baik. Ini Pak ya, belum jadikan co-host lagi. Ya, Baik, sudah. terima kasih Pak.
Gini, mungkin untuk mempermudah, teman-teman bisa share semua gambarnya di WhatsApp, semuanya. Jadi nanti kita buka satu-satu, kemudian saya yang membukanya. Jadi teman-teman baru bisa berkomentar dari situ ya, untuk mempermudah biar tidak masing-masing share screen sendiri-sendiri. Nanti khawatirnya terlalu lama juga ya. Jadi teman-teman sekarang bisa nge-share semuanya hasil kerjaannya di grup. Kalau untuk Kania mungkin bisa dilanjutkan dulu, yang lain sambil menunggu bisa di-share di grup semuanya, nanti saya yang membuka. Pak, mohon maaf bertanya. Pak, mohon maaf. Ini setiap saya sharing selalu keluar. Ya, dikirim saja lewat WhatsApp grup semuanya. Nanti yang share screen biar saya, itu ya, dikirim semuanya ke situ. Ya, untuk Novita Dwi tadi mau bertanya apa, silakan. Kelompok saya pakai PPT. Saya yang share screen nggak apa-apa, Pak? Oh iya, boleh. Kalau saya pakai PPT boleh. Novita ya, ini Pak. Kelompoknya Enggar sama Faiza. Iya. Oh iya. Ya. Baik, mungkin Pak, sambil menunggu siapa yang lain share, Novita bisa dipresentasikan terlebih dahulu kelompoknya. Saya kirim ke Pak. Sudah terlihat? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok dekorasi plafon, dan ini adalah anggota kelompoknya. Yang selanjutnya adalah hasil diskusi kelompok. Yang pertama adalah menggunakan konsep minimalis, inspirasinya dari air, boleh itu tetesan air hujan, atau yang lainnya. Material yang utama adalah kardus, boleh menggunakan bahan lainnya sebagai tambahan, tapi yang paling mencolok adalah kardus. Dan yang terakhir adalah menggunakan skema warna monokrom. Ini masuk dari desain dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama adalah dari saya sendiri. Ini adalah sketsa desain yang telah saya buat. Saya memilih warna biru dan biru tua dan biru muda adalah dari skema monokrom ini, juga menyesuaikan ruang tamu yang ada di rumah saya yang berwarna biru. Material utamanya adalah kardus, pelengkapnya tali, menggunakan alat lem tembak, gunting, dan juga koran. Yang pertama ini, yang nomor 1 sesuai anak panah ini, yaitu pengait pada plafon terbuat dari kardus berwarna hitam. Yang kedua adalah penghubung antara lampu dan pengait terbuat dari kardus yang dibentuk seperti rantai. Selanjutnya yang nomor 3, penyangga atau tali pengait dari lingkaran dan pengait di plafon yang terbuat dari tali berwarna putih. Selanjutnya yang bagian keempat adalah kepala lampu terbuat dari kardus berwarna biru. Yang kelima adalah tali pengait lampu terbuat dari tali. Keenam yaitu lampu sendiri berwarna kuning terbuat dari koran. Yang ketujuh adalah lingkaran tambahan penghias terbuat dari kardus. Yang ke-8 adalah hiasan pelengkap juga yang terbuat dari kardus berwarna biru. Yang ke-9 adalah lampu yang terbuat dari kardus. Selanjutnya adalah dari
Faiza. Silahkan Faiza. Jadi di sini saya menggunakan konsep air yang sedang ditumpahkan. Lalu untuk bagian yang utamanya saya menggunakan kardus yang tipis agar mudah dilengkupkan. Terus kayak ada benang, terus sama bentuk tetesan air itu saya menggunakan CD bekas. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat rangka dari kawat. Lalu saya menggambar pola kap lampunya itu dengan kardus. Lalu saya gunting pola tersebut. Setelah digunting, pola tersebut akan saya gulung agar memberikan kesan lengkukan gitu. Setelah melengkuk, itu saya cat. Setelah saya cat, bagian bawahnya akan saya bolongi untuk tempatnya benangnya nanti. Lalu setelah itu saya tempel kardus tersebut di rangka kawat tersebut. Lalu saya membuat tetesan air, mulai membuat tetesan airnya dengan cara menggunakan CD bekasnya itu. Saya gambar polanya, lalu saya gunting, lalu ujungnya saya bolongi. Setelah itu saya pasangkan tetesan air tersebut ke rangkaian lampu yang yaitu yang sebelumnya itu dengan benang nilon bening. Setelah itu saya akan memberi lampu, saya akan memasang lampu pada dalamnya. Sudah. Ya, selanjutnya adalah dari desain saya. Yang pertama saya menggunakan, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, enggak terdengar. Ya, baik. Saya menggunakan konsep minimalis. Terus kap lampu saya ini terinspirasi dari tetesan air. Bentuknya itu terinspirasi dari tetesan air. Terus material yang utama saya menggunakan dari bahan kardus. Kemudian langkah yang pertama adalah saya menyiapkan bahan-bahannya, kemudian memotong kardus menjadi beberapa ukuran. Setelah itu, kardus-kardus tersebut akan saya tumpuk potongannya menjadi 2 kardus agar nanti kerangkanya itu lebih kuat. Setelah itu, saya akan menyatukan potongan-potongan yang sudah ditumpuk tadi menjadi pola-pola segitiga. Setelah pola-pola segitiga itu terbentuk, saya akan merangkainya menjadi rangkaian yang utuh seperti pada gambar pada gambar tersebut. Setelah itu saya akan mengecat menggunakan cat pilok. Lalu saya memasang kabel pada rangkaian lampu tersebut agar menjadi rangkaian yang utuh. Sudah. Sudah selesai, Pak. Oke, saya komentari terlebih dahulu ya. Jadi ini hampir sama dengan kelompok 1 tadi, Asmaina dan lain-lain. Konsepnya minimalis, monokrom, dan kardus sama. Jadi ini harus didiskusikan ulang bagaimana supaya tidak sama. Dan terkait gaya atau konsep yang dipakai minimalis, kalau kita tahu minimalis adalah meminimalkan semuanya. Jadi meminimalkan bentuk, jangan terlalu banyak bentuk, lalu meminimalkan warna, jangan terlalu banyak warna. Jadi dengan penggunaan warna monokrom ini cukup cocok dengan gaya minimalis. Kemudian minimalis lagi juga banyaknya bahan yang dipakai juga tidak terlalu banyak, sehingga entah ini nanti bahannya yang mau diganti untuk menjadi minimalis, ataukah gaya minimalis ini nanti yang diganti dalam satu kelompok ini. Ya, karena miliknya Enggar pun saya baca itu jadi bukan minimalis, tapi lebih ke apa? Skandinavian atau industrialis. Coba nanti dicari, saya juga pernah melihat model lampu seperti ini. Ya, kemudian miliknya Faiza. Nah, miliknya Faiza ini secara bentukan apa? Kap kardus yang digunting itu kalau minimalis biasanya lebih ke apa? Bentukan persegi, segitiga atau lingkaran gitu. Jadi kalau bentukannya tidak beraturan, maksudnya bentukan guntingnya tidak beraturan tuh lebih ke
natural, jadi tidak minimalis lagi. Kemudian miliknya Novita. Nah, ini lebih banyak dibentukan. Jadi ada bentukan bulat biru yang di atas, kemudian rantai, kemudian ada unsur tali yang panjang-panjang, kemudian ada lengkung di bawahnya yang biru itu banyak bentukannya. Jadi entah nanti dari konsepnya saja yang dirubah dengan mempertahankan desainnya, ataukah desainnya yang dirubah secara materialnya. Kemudian untuk penggunaan lampu juga berpengaruh. Ketika kalian menggunakan warna biru ini kan monokrom tapi biru ya. Kemudian lampunya warna kuning, nanti kesannya dihasilkan pun tidak jadi monokrom lagi, tapi lebih ke kontras. Padahal biru sama kuning ini kan kontras kan ya. Jadi saran saya untuk lampu bisa memakai warna putih saja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Ada yang perlu disampaikan, Novita, Faiza, Enggar? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan mungkin seperti ini yang bisa yang saya harapkan. Jadi ada satu konsep di atas, kemudian masing-masing dari individunya menjelaskan satu-satu. Ya, Raffi mengangkat tangannya. Kenapa? Mungkin ada yang perlu disampaikan, Raffi. Kepencet, Pak, itu tadi. Oh, kepencet. Oke, berikutnya Enggar sudah, Faiza sudah. Kan dari grup WhatsApp saja ya. Saya share screen. Ini kan ya. Gimana membaliknya? Bukan ya? Bukan. Itu Asmaina tadi. Asmaina tadi sudah. Ini siapa? Aduh, gimana membaliknya ya? Nggak apa-apa, sekalian aja nengkler. Gimana nih? Silahkan, ini siapa yang merasa... Gimana kalau saya share screen saja? Oh, boleh. Oke. Siapa tadi? Muhammad Ageng Prayogi. Ageng Prayogi. Ya. Silahkan, Ageng. Vintage apa sih nama di depan kalian ini? Grup Selasar kan? Kelompok Selasar. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya nama-nama grup yang telah kalian ini juga bisa dipakai. Ada vintage, terus apa kemarin Skandinavian, terus ada industrial. Kayaknya bisa dijadikan konsep juga. Oke, silakan. Assalamualaikum. Sudah, Pak? Apakah sudah? Sudah, Pak Nggih? Nggih, nak, sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ageng Prayogi Ramdan akan menjelaskan tentang kelompok kami, konsepnya. Yaitu, pertama, menggunakan konsep natural. Jadi, lebih ke alam. Jadi, lebih ke natural. Yang kedua, skema warnanya menggunakan analog. Kalau saya pribadi memakai warna kuning, oranye, dan merah. Nanti akan saya jelaskan ke hasil karya nanti. Yang ketiga, menggunakan material utama yaitu kardus. Sumber inspirasi dari kelompok kami yaitu tumbuhan. Setelah itu ke desain. Langsung dari saya, ini sudah saya gambarkan sesuai dengan skala yang saya rencanakan. Pertama, bawahnya ini nanti kardus 4 cm. Ini nanti kardusnya saya tumpuk-tumpuk, saya lem buat tadahan bawah. Terus atasnya lampu. Lampunya ini saya pakai cahaya warna kuning untuk memberikan kesan hangat. Ke atas lagi, ini terinspirasi dari
interpretasi dari batang bambu. Saya susun-susun. Terus yang paling atas ini batang bambunya itu ke atas kayak bambu runcing gitu. Ini tengahnya bulat. Ini lurus, bulat ini. Nah, nanti di setiap batang bambu, bentar, saya pakai coretan. Di setiap batang bambu ini nanti ke sininya, yang ke tengah, ini ada lubangnya, jadi cahayanya bisa keluar. Jadi cahaya lampu nanti mengarah ke segala arah dalam kamar. Jadi di saat lampu utama dimatikan, nanti akan menimbulkan kesan kayak lampunya menyebar, kayak bintang-bintang gitu. Yang kedua, di setiap unsurnya itu berbentuk dari batang bambu, disusun sedemikian rupa menjadi sebuah lampu tidur. Bentukan dari tiga dimensinya seperti ini, biar lebih jelas. Ini tanpa atasnya seperti ini. Ini nanti tengahnya nanti ada lubang, lubang, lubang. Terus lampunya saya kasih warna kuning untuk memberikan kesan hangat dalam kamar. Tujuan dari karya saya yaitu sebagai hiasan meja dari bentuknya yang saya taruh di atas meja kamar. Kedua, sebagai lampu tidur. Ketiga, sebagai dekorasi ruangan dari cahayanya. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan konsep dari kelompok saya, yaitu dari masing-masing individu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi setelah Ageng, kelompoknya adalah Abror sama Adinda Pingkan ya? Adinda, ya. Nah, mungkin Adinda Pingkan dulu. Saya udah kirim di grup, Pak. Mungkin Bapak bisa bantu. Di grup. Ini ya? Saya belum, sorry. Ini ya? Ya. Oke, silakan. Oke. Sesuai yang tadi Ageng jelasin, kelompok kita itu pakai konsepnya coastal, materialnya kardus, terus inspirasinya itu dari tumbuhan. Kebetulan saya ngambilnya dari daun, sama skema warnanya itu analog. Saya pakai warna kuning, hijau muda, dan hijau tua. Jadi saya akan membuat pot bunga, karena di meja dapur saya terlalu lampu. Jadi saya ingin menambahkan kesan hidup dengan menambahkan pot bunga. Ya, gitu. Ada lagi yang perlu disampaikan, Adinda? Udah mungkin, Pak. Ini konsepnya kok bisa berbeda dengan yang di kelompok, jadi coastal. Maksudnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, maaf Pak, saya yang salah. Harusnya natural. Oke.
Natural berarti nanti disampai ya. Terus miliknya Adinda ini nanti tolong digambar tanpa atas, depan, samping, kanan, kiri dan juga beserta ukurannya mungkin supaya lebih jelas dan juga materialnya. Baik. Oke, kemudian setelah Adinda Abror ya. Ya, Pak. Abror mau share screen sendiri atau dari WhatsApp? Bentar Pak, saya foto dulu. Kamu belum ngirim di WhatsApp ya? Belum Pak. Jadi ini juga sama materialnya kardus, ya kan? Sama dengan kelompok 1, sama dengan kelompok fondasi yang tadi sama. Kelompok sebelumnya tadi juga ada yang pakai kardus. Nanti bisa dievaluasi lagi. Selain kardus, emangnya tidak ada material lain lagi ya? Gitu ya. Abror, mana Abror? Abror masih menunggu, mungkin yang lain bisa dipresentasikan siapa yang siap, biar tidak terlalu lama. Saya tadi Pak, Kania. Kania ya? Iya, Dari WhatsApp ya? Iya Pak. Oke, bentar saya bukakan. Mana gambarnya Kania ini? Oh ini. Nah, saya harus membalik ini. Gimana membaliknya ya? Just image aja. Sama desainnya ada di sebelahnya Pak. Oke. Ini ya. Ini Iya, betul. kurang. Iya betul. Just image. Nah, silahkan ini dulu dijelaskan. Itu Sorry, belum. Silakan. Ya Pak, jadi saya memakai konsep kelompok saya itu minimalis, terus untuk bahannya saya memakai kardus dan kertas bekas, untuk skema warnanya monokrom. Saya monokrom ini insya Allah sepertinya memakai warna biru tua sampai ke putih. Kemudian untuk dari desain saya itu kan segitiga gitu Pak ya. Nah di sini nanti saya kardusnya akan saya ada kardus untuk alas, kemudian ada kardus yang dipotong panjang-panjang dan persegi-persegi sesuai dengan desainnya. Nah kemudian saya di sini hanya menyusunnya saja Pak, menyusun sesuai dengan desain saya. Hiasan dinding ya? Atau hiasan apa kan ya? Iya, hiasan dinding, Pak. Di kamar. Di kamar. Oke, kamar tidur. Lanjutkan. Ya. Kemudian itu kan nanti alasnya berwarna biru tua atau bisa dibilang navy atau biru dongker. Kemudian nanti untuk kardus yang dipotong panjang-panjang itu saya cat warna putih atau broken white gitu Pak, tidak terlalu putih, lebih ke krem gitu. Nanti saya cat begitu, terus saya susun. Kemudian itu nanti ada focal point-nya itu di pertemuan antara segitiga itu Pak. Di situ focal point-nya, di situ akan saya cat ya, di situ akan saya cat sedikit biru tua, jadi nanti bisa berbaur ke putih-putih gitu Pak. Ya di situ. Jadi nanti karena sepertinya kurang jelas kalau dijelaskan seperti ini, karena nanti di desain itu kan ada garis-garis, itu nanti kardusnya diberdiri-berdirikan. Jadi alasnya tetap kelihatan biru seperti itu, Pak.
Jadi ada perpaduan antara kardus yang berdiri sama kardus alas warna biru, dan yang berdiri itu putih gitu. Jadi nanti memberikan kesan minimalis dan seperti itu, Pak. Atau kurang jelas, Pak? Oke, ini berarti seperti wallpaper gitu ya, ditempelkan di dinding gitu ya. Iya, seperti Bentuknya lukisan 3D seperti itu. Oh ya. Jadi nanti kalau seandainya di ruang tidur ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai headboard ya, gitu. Bagaimana, Pak? Ini desainnya bisa dimanfaatkan sebagai headboard kah? Headboardnya tempat tidur, di atasnya kepala itu. Apakah seperti itu maksudnya? Iya, saya taruh di atas ranjang yang 4. Oke. Yang lain, ini sebenarnya masih sama kan ya, secara material kardus mungkin nanti bisa dievaluasi lagi, karena rata-rata sama. Kemudian yang lain mungkin ada yang perlu dipresentasikan? Ada yang sudah siap? Kalau tidak ada, di sini saya ambil dari WhatsApp lagi, miliknya Rahmat Hilmi ya. Ini nggak bisa dibalik. Oh bisa, benar. Rahmat Hilmi ada? Ada, Pak. Silahkan. Di situ saya mengambil inspirasi dari flora dan fauna untuk hiasan dinding di dapur. Untuk warnanya saya menggunakan warna monokrom. Nantinya saya akan menggunakan warna merah dan menggunakan gelap terang. Terus untuk alat dan bahan saya menggunakan gunting, cutter, lem tembak, double tap, kuas dan palet, sendok plastik, cat poster, kertas, kardus, dan kantong plastik. Untuk langkah-langkah pembuatannya, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, bentuk kardus menjadi lingkaran dan leher. Yang ketiga, lipat kertas kurang lebih 1 cm. Lakukan berulang, kemudian gulung kertas tersebut. Habis itu, tempelkan kertas tersebut pada kardus. Kemudian, gunting kantong plastik memanjang, lebarnya kurang lebih 2 cm. Kemudian, gunting lagi membentuk rumbai, lalu tempelkan pada kardus berbentuk leher. Yang ketujuh, potong gagang sendok dan sisakan bagian kepalanya. Kemudian, lem kepala sendok tersebut pada kardus bulat untuk layer pertama dan bagian kepala burung. Selanjutnya, untuk layer kedua, sendok tidak dipotong gagangnya. Kemudian lem ujung gagang di belakang kardus bulat. Kemudian, untuk layer ketiga, ujung gagang sendok dilem pada belakang kepala sendok layer pertama. Yang terakhir yaitu finishing menggunakan cat poster. Sudah, Pak. Oke, dari kelompoknya Rahmat Hilmi, ada siapa ya? Arsita Ayu sama Rafli Setiawan Yang buat dan kelompok Syahda. itu
Maaf Pak, yang buat kelompok itu juga dipresentasikan. Bagaimana suaranya masih kurang jelas? Yang buat kelompok yang sketch note yang kelompok. Oh ya, ya. Ini tulis sketch note kelompok dulu, lalu ke tugas individunya. Ya, berarti Arsita saya jadikan co-host ya. Mau share screen atau bagaimana? Saya share kirim screen. di WhatsApp aja. Oke, bentar. Arsita ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 1 Trimatra itu mendapat bagian dekorasi dinding. Lalu untuk konsepnya itu mengapa kita memilih konsep flora dan fauna, karena selain flora dan fauna itu memiliki keindahan yang alami, yang indah, yang tidak ada bandingnya, itu juga membuat suasana di tempat tersebut itu menjadi lebih hidup. Lalu ada alat bahannya, itu yang utama adalah sendok plastik. Lalu ada yang tambahan seperti alat-alatnya itu lem tembak, gunting, pensil, jangka, kardus, dan lain-lain. Yang kayak cat, tuas gitu. Sudah Pak, sekian. Lalu ke tugasnya Arsita. Saya foto, tapi saya warna Pak, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, belum dikirim. Belum. Ya, silakan dikirim. Ya, saya foto. Selain Arsita tadi ada Rahmat juga ya, Rafli ya. Rafli sudah dikirim apa belum? Sama Syahda Ahnaf Winarno. Belum, Pak. Ya, dikirimlah. Tadi saya sudah nyuruh ngirim kan. Tapi belum selesai, Pak. Nggak apa-apa, atau share screen. Baik, Pak. Oke, Raffi dulu ya. Saya, Pak. Iya, kamu yang bicara. Yuk, silakan. Sudah saya kirim, Pak. Nah, silakan. Rafli apa Raffi? Raffi ya? Ya. Oke, silakan. Pertama-tama kita buat bentuk bintang di tengah-tengah. Habis itu kita susun sendok-sendoknya di sekeliling bintang itu. Terus yang kotak-kotak itu nanti saya kasih potongan kardus. Dan untuk yang lingkaran-lingkaran itu saya nanti kasih tutup botol bekas, Pak. Yang bintangnya terbuat dari apa? Dari potongan kaset CD, Pak.
Dari remukan. Nanti dikasih ukuran ya, ukuran panjang kali lebar. Ini hiasan apa, Raffi? Dinding. Hiasan dinding, Pak. Ya, mungkin perlu dijelaskan seperti miliknya Rahmat tadi, dijelaskan ini materialnya apa, teknik pemasangannya seperti apa, lalu lebih bagus lagi kalau ada ukuran. Kemudian dikembalikan lagi ke konsep awal, jadi memang konsepnya adalah flora fauna. Kira-kira yang menggambarkan flora faunanya itu yang mana? Kalau miliknya Rahmat tadi burung merak ya. Miliknya Raffi ini nanti apa bintang laut atau apa gitu. Kalau miliknya Ayu tadi apa ya? Belum ya tadi Ayu ya? Belum, Pak. Oke. Kita Ayu sudah siap? Ada Pak, saya putuskan. Abror sama Sofa ya. Sekarang Abror sama Sofa saya share screen, barusan ngirim Abror tadi satu kelompok dengan ini ya? Sama Yogi, Pak. Ya. Abror sama Sofa ini ya? Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep saya dalam membuat trimatra. Di sini pertama, bahan utama saya adalah kardus. Dan saya terinspirasi dari daun karena konsep dari kelompok saya adalah natural. Skema warna saya juga sama seperti kelompok saya, yaitu skema warna analog ya, yang terdiri dari warna kuning, oranye, dan merah. Setelah itu, cara membuatnya yaitu tiap potongan kardus dipotong memanjang persegi panjang, dan setelah itu dipotong-potong sesuai ukuran yang ada di atas itu. Dan setelah itu tampak atasnya akan seperti yang ada di pojok kiri. Dan susunannya akan dibuat seperti pada gambar. Sudah, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kelompok dengan Rahmat tadi enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak ya, makanya tadi saya kok berbeda. Bentar, Abror tadi itu berarti kelompoknya Adinda ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama Ageng ya? Ya. Kemudian kita lanjut ke kelas K lagi ya, yang tadi Raffi sudah, Syahda Ahnaf Winarno sama Ayu yang belum. Syahda ada, Syahda Ahnaf Winarno? Tidak ada ya, Arsita Ayu. Arsita Ayu, sudah dikirim kah? Saya cek dulu. Syahda tadi katanya keluar sendiri, Pak. Bisa login lagi kan? Di grup. Mungkin kelompok yang lain
yang lebih siap dipresentasikan? Ada tidak? Kelompok saya, Pak. Zidan ya? Iya. Silahkan Zidan. Sudah saya kirim di WA, Pak. Nggak share screen ya? Iya. Mana Zidan? Zidan. Kelompok K. Iya. Mana tadi? Nggak bisa di-download Zidan? Atau saya yang salah? Coba Share saya screen aja ya? Iya. Ya, nggak ke-download. Soalnya PDF. Apakah sudah, Pak? Ya, sudah. Silakan. Jadi, di sini saya mewakilkan kelompok saya. Untuk konsepnya kita mengambil tema Bohemian. Mengapa mengambil tema Bohemian? Karena menurut kelompok kami, konsep ini cocok dengan pembuatan home decor yang menggunakan barang bekas, yang mana Bohemian memberikan kesan tidak ada keterbatasan. Lalu untuk pewarnaannya, kami menggunakan skemanya komplementer sesuai dengan kesan Bohemian, yakni menampilkan warna-warna yang cerah dan beragam. Untuk fungsinya di sini bisa sebagai tempat lampu, tempat tanaman hias mini, ataupun tempat miniatur. Lalu untuk materialnya, di sini kami menggunakan kardus bekas sebagai material utamanya, namun ada beberapa material tambahan, yakni seperti kain perca, koran bekas, dan juga botol bekas. Sudah, Pak, seperti itu. Untuk inspirasinya, kelompok kami mengambil dari sarang lebah madu. Interpretasinya mungkin berbeda setiap anak, jadi akan disampaikan pada individu lainnya. Sudah, Pak. Ya, lalu untuk desainnya dari Zidan sendiri bisa dijelaskan sekalian? Baik, Pak. Sebentar. Sudah terlihat, Pak? Jadi untuk desain saya seperti ini, saya mengambil inspirasinya dari sarang lebah madu. Saya ambil satu bagian heksagonalnya. Saya susun sedemikian rupa. Untuk bagian heksagonalnya terbuat dari kardus yang nantinya akan dipotong lalu ditempel. Dari atas sampai ke bawah disusun dengan mengurangi bagian sampai mengecil. Untuk garis yang hijau ini nantinya akan terbuat dari gulungan koran yang akan saya buat berbeda ukurannya, yakni panjang, pendek, dan lebar juga tipis. Untuk untuk pengaitnya antara satu bagian ini dengan bagian yang lain adalah di sini saya menggunakan tutup botol bekas. Nantinya akan saya warna dengan warna komplementer tentunya, yakni warna biru dan oranye. Untuk bagian heksagonalnya nanti akan saya warna merah, dan untuk koran bekasnya nanti akan saya warna hijau sesuai dengan konsep komplementer. Lalu untuk bagian bawahnya, bagian paling bawah sendiri, akan saya tambahkan beberapa gabungan kain perca yang nantinya akan menambah sedikit kesan bohemiannya. Lalu untuk desain tampak depannya yakni seperti ini. Untuk tampak belakangnya seperti ini. Dan tampak atas nantinya akan terlihat bentuk segitiga. Tampak samping kanan dan kiri.
Untuk pengfungsiannya opsional, jadi misal mungkin untuk yang ini garis hijau ini bisa nanti diletakkan miniatur baik itu tanaman ataupun miniatur lainnya yang mungkin bisa diletakkan. Dan juga kalau misal mau itu bisa diletakkan lampu di tengah-tengah ini, di tengah-tengah yang tampak atas bisa dilihat segitiga ini, nanti tengahnya bisa diisi dengan lampu, bisa iya bisa tidak. Lalu bisa diisi sampai ke bawah miniatur-miniatur lainnya yang bisa memberikan kesan berbeda pada dapur yang umumnya. Sudah, Pak. Oke, berikutnya teman kelompok yang lain. Mbak siapa atau Mas siapa, saya jadikan co-host. Saya, Pak. Saya, Mana, Pak. Nah, siapa? Nafilatul Hasanah. Iya, Bapak. Silakan, Nafila. Sebentar dulu, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, tapi terbalik seberapa 180 derajat. Siapa keuangan itu? Kok ada namanya keuangan? Mana tadi kok hilang, Nafila? Lanjut ya. Ya, Bapak tunggu dulu. Apa sudah terlihat, Pak? Apa sudah terlihat, Bapak? Iya, sudah terlihat. Silakan bisa dilanjutkan. Jadi, trimatra yang saya buat dengan konsep bohemian, inspirasinya dari sarang lebah madu dengan material kardus bekas dan botol bekas. Alat dan bahan yang saya gunakan ada gunting atau cutter, terus penggaris dan pensil, kardus, botol bekas, cat pewarna, dan lem. Seperti ini gambar dari desain saya. Untuk cara pembuatan, pertama buat pola pada kardus, jadi polanya seperti ini. Untuk pengukuran saya belum mengukur, Pak. Nanti saya sesuaikan. Lalu gunting kardus yang sudah dipola. Setelah digunting, lem sisi-sisi bagian yang sudah digunting dan sambungkan menjadi satu. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini, Pak. Setelah itu, gunting botol bekas menjadi dua bagian, lalu tempelkan sisi bawahnya ke kardus yang sudah dilem tadi. Dan gunting botol bekas menjadi lebar, lalu buat pola dan gunting. Jadi botol bekas nanti digunting tengahnya, terus dilebarin, baru dibuat pola dan digunting, Pak. Setelah itu, tempelkan pola botol bekas ke kardus yang sudah dibentuk tadi dan diwarnai. Setelah digunting tadi, polanya bakal ditempel di sini, lalu diwarnai semuanya, Pak. Untuk pewarnaannya saya memakai biru dan oranye karena termasuk ke komplementer. Sudah, Bapak. Oke, berikutnya setelah Nafila, nanti saya komentari di akhir ya.
secara keseluruhan ya. Iya, Bapak. Karena pada akhirnya di sini saya menemukan beberapa celah yang kemarin kita galaukan. Baik. Selain Nafila, siapa kelompoknya? Saya, Pak. Mana? Mas siapa? Muhammad Saiful Anam yang barusan ngirim. Saiful Anam. Saya jadikan co-host. Mau share Yang screen sudah sendiri atau? saya, Oh ya, tunggu. sudah saya kirim di grup, Pak, barusan. Oh, ini kalau PDF saya kesusahan download deh. Nggak bisa di Oh, download. bentar kalau gitu saya share, Pak. Ya, atau Arsita Ayu. Arsita Ayu dulu ya, biar Oh iya. sambil Iya, Pak. menghemat waktu. Baik, Pak. Silahkan Arsita Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang desain saya. Desain saya dekorasi dinding di ruang tamu. Saya terinspirasi dari kerang laut karena konsep saya itu flora dan fauna. Saya menggunakan skema monokrom, yaitu menggunakan warna oranye, oranye ketua. Lalu alatnya gunting, lem tembak, jangka, dan pensil. Materialnya yang utama sendok plastik. Saya menggunakan sendok plastik yang besar sama yang kecil, kardus, dan tali. Lalu stepnya itu, yang pertama digunting dulu kepala sendoknya itu. Kalau saya berjumlah 35, karena yang kecil itu di bawah itu ada 7, terus ke atas itu 5 kepala sendok gitu. Lalu saya warnai dengan cat warna oranye tadi itu, yang tua ke muda. Lalu saya ambil kardus itu, terus saya potong dengan pola yang saya sudah sketsa. Lalu saya susun dari sendok-sendoknya itu saya susun di kardusnya itu, saya tumpuk-tumpuk dengan saya tempel menggunakan lem tembak. Lalu saya balik, saya lem talinya buat bisa digantungkan. Selesai. Iya, Pak. Terima kasih. Ini yang ditempel di dinding ya? Ya. Oke. Siapa tadi yang mau presentasi dulu? Terakhir. Saya, Pak. Saiful Anam ya? Belum Iya. ya? Saya Iya, silakan Pak. share screen aja, Saiful Anam. Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Ya, baik. Ini saya akan menjelaskan tentang desain yang saya buat. Inspirasi dari desain saya yaitu dari sarang tawon dan menggunakan konsep bohemian. Untuk skema warnanya menggunakan warna komplementer, yaitu warna ungu dan hijau tua. Dan untuk bahan-bahannya yaitu botol air mineral bekas ukuran 1500 ml dan 600 ml dan koran bekas. Untuk
pembuatannya yaitu botol air mineral dipotong-potong sesuai ukuran yang diperlukan, lalu direkatkan menggunakan lem. Setelah itu dililit dengan lilitan koran yang berwarna hijau, itu lilitan koran. Terus yang tidak saya warna itu yang ada putihnya itu yaitu buat celah cahaya keluar dari dalam. Nanti saya menggunakan lampu berwarna putih biar terang. Sekian, terima kasih. Sudah, Pak. Ya. Ada yang belum presentasi? Ada, Pak. Ya, Rizka ya. Saya share jadi make co-host ya. Sebentar, Rizka mana Rizka? Rizka Yanuarti. Silahkan Rizka dan kelompoknya. Boleh minta tolong bisa di ini, Pak, share screen kan? Oh, kamu sudah saya jadikan co-host atau kamu kirim ke WhatsApp? Coba. Sudah, punya kelompok saya sudah saya kirim, Pak. Oh, Coba bentar, saya kirim lagi. dulu. Atas nama siapa yang kirim? Rizka ya? Oh iya, sudah. Ya, sudah. Barusan saya kirim. Ya. Ini ya? Iya. Silahkan. Iya, Pak. Jadi kelompok saya menggunakan konsep minimalis dengan skema warna monokrom. Nah, di sini inspirasi kita dari alam yang diabstraksikan. Material utama yang digunakan yaitu kardus. Gitu, Pak. Untuk desainnya sudah dikirim belum, Rizka? Punya saya sudah barusan. Barusan ya? Iya. Rizka. Silakan. Iya. Nah, di sini saya mendapatkan hiasan meja ruang tamu dan kelompok saya menggunakan konsep minimalis. Saya sendiri mengambil warna coklat tua ke coklat mentah dan hiasan menggunakan kardus yang dikaitkan lalu disusun menjadi persegi gitu, Pak. Cara pembuatannya itu pertama membuat pola pada kardus, pola lingkaran-lingkaran. Terus kita menggunting kardus-kardusnya itu sesuai pola yang dibuat itu dan membuat lubang yang di sampingnya untuk penyepitnya itu dan saling mengaitkan kardus-kardus tersebut. Sudah? Sudah. Sudah, Rizka? Iya, Kemudian, sudah, Pak. ini siapa ini? Satu kelompok juga ya tadi ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Fatimah Zahra. Ya. Ya, di situ saya terinspirasi dari, kan kelompok saya inspirasinya dari alam.
Di situ saya terinspirasi dari gelombang suara yang ada di alam. Jadi, saya menggunakan material kardus dan warnanya monokrom coklat. Jadi, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri nanti gradasi dari coklat tua ke coklat muda. Di situ bisa dilihat ada lapisan-lapisan, itu nanti terbuat dari kardus yang dipotong-potong, memanjang, lalu disatukan. Per 4 kardus nanti ada spasi, per 4 kardus ada spasi lagi. Nah, spasi di situ yang digunakan sebagai tempat pisau. Sudah, Pak. Sudah. Oke, selanjutnya ini siapa? Saya, Pak. Silakan, Zulfan Hirsi. Desain Ini satu saya, kelompok ya? Satu kelompok iya, ya? Pak. Ya, silakan. Saya mengambil desain hiasan meja kamar tidur. Yang lebih condong ke lampu hias. Jadi saya interpretasi dari hewan seperti burung, dan skema warna yang saya gunakan adalah warna hitam putih yang memberikan kesan minimalis sehingga lebih berpadu kepada finishing dinding. Kesannya lebih sama. Bahan yang saya gunakan untuk pembuatan lampu hias adalah kardus, gunting, spidol, lem, kabel, dan lampu. Sekian, Pak. Oke. Sudah ya? Saya, Pak, belum. Valda Valencia. Sebentar. Iya. Ini ya. Silakan, Valda. Iya, Pak, itu. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain yang akan saya buat nanti. Kelompok saya menggunakan konsep minimalis. Jadi nanti material yang saya gunakan juga hanya kardus untuk bahan utamanya, tapi nanti ada bantuan seperti gunting dan lem, tapi untuk bahannya hanya ada kardus. Skema warna yang saya gunakan monokrom dari hijau tua ke hijau muda, lalu materialnya kardus. Ini inspirasi dari pohon bambu yang saya abstraksikan menjadi seperti ini. Ada pelebaran sama pengecilan untuk memperindah. Langkahnya nanti kardus akan dibentuk dulu seperti ini, lalu dipotong. Nanti dipotongnya akan ada bagian yang panjang sama lingkaran besar, lingkaran kecil. Dan lalu setelah dipotong akan ada pewarnaan. Pewarnaan menggunakan cat sakura dengan warna hijau tua ke hijau muda. Di sini fungsinya juga nanti bisa sebagai vas, tapi hanya untuk tanaman yang palsu ya, bunga-bunga palsu. Ini di ruang keluarga, jadi menurut saya sudah pas. Sudah, Pak. Oke, ada yang lain? Yang belum presentasi? Sudah semuanya? Minta tolong beri tanggapan. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah semuanya. Oke. Kalau kok rame sekali. Kalau nggak apa-apa. Jadi ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebentar ya, mohon maaf. Mohon maaf karena saya di kantor jadi suaranya agak bising. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari presentasi teman-teman sekalian. Yang pertama terkait gaya atau konsep yang dipakai.
kebanyakan menggunakan minimalis. Dan ini nanti akan saya sedikit rombak. Maksudnya sedikit rombak ini ada beberapa kelompok yang nantinya akan mendapatkan konsep baru. Jadi kalian harus mencari konsep yang akan saya kasihkan ini. Tapi bagi teman-teman yang tadi sudah punya konsep seperti bohemian, lalu floris ya, flora atau fauna saya menyebutkan sebagai konsep floris atau naturalis atau tropicalis, itu nggak apa-apa dipertahankan. Kemudian yang minimalis ini nanti harus salah satu saja. Jadi gini, pertama ada industrial. Industrial ini nanti tergantung kelompok siapa yang akan memakai. Industrial ini bahan yang akan dipakai yakni besi atau baja atau plat. Jadi bisa menggunakan material-material tersebut. Kemudian yang kedua, bohemian. Jadi bagi kelompoknya yang sudah mendapatkan bohemian tadi, sudah tepat sebenarnya dia menggunakan bahan kertas atau kain perca. Kemudian yang ketiga, saya harapkan ada yang memakai konsep Skandinavian. Ya, Skandinavian kalian bisa menggunakan materialnya itu kayu. Jadi kayu-kayu bekas bisa dipakai. Bahan dasarnya kayu. Kemudian ada American Style. American Style nanti bisa di-searching. Ini bahannya lebih mewah sebenarnya. Kesannya lebih mewah. Jadi kalian bisa mencari material apapun, tapi nanti diolah mewah. Jadi mungkin warnanya gold atau warnanya silver dan sebagainya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, minimalis. Minimalis ini bahannya bisa menggunakan plastik, bahan-bahan plastik. Ya, bahan-bahan plastik. Kemudian floris atau tropicalis atau naturalis tadi yang flora fauna, kalian bisa menggunakan bahan biji-bijian atau bahan recycle yang lain. Tapi secara bentukan boleh pakai hewan atau bunga-bunga. Jadi ini saya share screen dulu. Ini ya. Jadi dari nama-nama ini nanti saya minta tolong ada tanggapan. Asmaina Nur Ramadhani, Rekza, Kaniah, tadi konsepnya apa yang dipakai? Minimalis ya? Ini apa mau dipertahankan? Mau dipertahankan minimalis? Ataukah mau mengambil industrialis, Skandinavian, atau American Standard? Jadi sekalian aja kita bagi saat ini. Yang sorry, yang bohemian tadi kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak. Nama? Zidan. Ya. Zidan itu mana namanya ini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan kan ya. Untuk American Style itu bahannya lebih ke mana ya, Pak? Lebih ke bahan keras seperti besi atau Jadi sebenarnya American Style itu umum juga sih. Besi juga bisa, tapi nanti besinya pun itu bukan warna yang natural, tapi warnanya lebih gold atau lebih mencolok mewah. Ya. Kemudian kalau menggunakan kayu pun kayu sudah dipernis atau bukan warna naturalnya lagi. Kalau warna natural itu biasanya dipakai di Skandinavian. Terus Skandinavian warnanya juga lebih putih, American Style juga lebih putih. Tapi Skandinavian itu putihnya ke minimalis, untuk American Style itu modelnya lebih ke klasik, warna-warna klasik. Nanti coba kita bareng-bareng cari di Pinterest atau Instagram, kalian bisa search keywordnya home decor, itu pasti setiap dekorasi yang ditampilkan itu memiliki gaya masing-masing dan cocok dengan ruangannya. Jangan sampai di ruangan tersebut, ruangan kalian katakan ruang tamu kalian rata-rata menggunakan kayu, tapi yang kalian terapkan di situ adalah gaya industrialis mungkin. Itu mungkin kurang cocok kalau saat ini kita pakai besi. Tapi kalau pakai gaya Skandinavian dan sebagainya mungkin lebih cocok. Jadi disesuaikan aja dengan gayanya atau spot lokasinya. Itu ya, Kania ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Setelah bohemian tadi yang flora siapa? Flora fauna? Saya. Arsita aja ya.
Sampai sadar. Sampai sadar. Kemudian untuk mungkin minimalis ini yang harus dibagi. Siapa yang mempertahankan desainnya atau mempertahankan gayanya. Jadi ada beberapa gaya itu yang tidak cocok dengan gayanya, tidak cocok dengan konsepnya. Ada yang konsepnya, oh ini kayak miliknya siapa tadi ya, yang lampu pakai segitiga, itu lebih cocok ke industrialis kayaknya. Lampu segitiga tadi, siapa Rekza kayaknya ya? Bukan lampu saya, Pak. Hiasan dinding. Hiasan dinding. Sorry, yang Hiasan. lampu pakai segitiga, kardus, siapa tadi saya lupa. Enggar kayaknya, Pak. Enggar ya, coba Enggar ya. Enggar kelompoknya siapa berarti? Kelompoknya Novita. Enggar, Adinda, sama Novita, sama Faiza. Enggar, Faiza, Novita ya. Iya. Nah, ini mau saya bahas. Kalau seandainya diganti di industrial bagaimana? Kalau pakai konsep modern kontemporer gimana, Pak? Boleh. Maksudnya biar tidak sama minimalis semua. Iya, Pak. Kita sudah Modern kontemporer ya? Iya. Pak, saya ingin bertanya. Siapa itu tadi yang bertanya? Faiza ya? Saya Faiza, Pak. Itu kalau modern kontemporer itu berarti gayanya simple terus banyak lengkukannya gitu ya, Pak? Sebenarnya kalau lengkukan itu tidak jadi gaya sih, tidak harus melulu seperti itu. Kita lihat modern, berarti material yang kita pakai lebih clean atau bersih. Jadi nanti mungkin ketika menampilkan material recycle-nya, katakan koran gitu. Koran ini harus dicat supaya kesannya lebih bersih. Bukan nyata koran terlihat material aslinya, warna aslinya tidak. Begitu juga dengan kayu. Kayu juga harus dicat clean. Maksudnya clean ini warna dasarnya sudah tertutup, sudah bersih. Lalu secara bentukan dia itu lebih sederhana. Kalau miliknya siapa tadi ya, yang lampu lalu lebih banyak geriginya, itu juga tidak modern lagi. Jadi modern bentukan geometrisnya lebih sederhana. Entah itu pakai kotak, segitiga, atau bulat. Tuh. Terus kemudian menggunakan material kaca juga. Kaca. Itu ya. Kalau bentukan lengkung atau persegi dan sebagainya tidak jadi masalah. Yang penting ini masalah bentukan beraturan atau tidak beraturan saja. Kalau bentukan beraturan seperti persegi, lengkung, dan sebagainya, ini mungkin bisa masuk ke modern. Kalau bentukannya tidak beraturan, itu mungkin lebih masuk ke floris, atau lebih masuk ke bohemian, dan sebagainya. Oke, ya. Baik. Jadi, Enggar, Faiza, sama Novita modern ya, modern kontemporer ya. Iya, Pak. Berikutnya, ada yang mau ambil industrial? Tidak ada? Ada yang mau ambil ya? Yang minimalis itu hanya kelompoknya saya saja, apa masih ada yang minimalis, Pak? Sebelumnya sih ada miliknya tadi ya. Siapa? Yang pertama Asmaina ya? Rekza sama Asmaina itu sudah minimalis ya tadi ya? Iya, Pak. Lalu Novita tadi juga minimalis ya? Iya, Ya, Pak, berarti di sini cukup minimalis saja ya. Tapi nanti diperhatikan secara bentukan tadi harus sesuai dengan gaya minimalisnya. Kalian nanti bisa searching. Ya. Baik, Pak. Kemudian Abror, Adinda, sama Ageng. Ada 3. Tadi apa konsepnya Abror apa? Kelompoknya? Naturalis, Pak. Natural, Pak. Natural, sama dengan miliknya ini ya, sama dengan miliknya siapa? Arsita ya? Iya, tapi kalau saya lebih ke tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Kalau yang Arsita ke hewan. Ya, gitu kah? Mungkin bisa dibuka Ya. anunya. Yang Arsita tadi kan ada yang ada yang Zulfan atau siapa itu
tadi kan juga lampu tidur. Itu kan dari hewan, Pak ya. Kalau saya dari tumbuhan. Ageng tumbuhan berarti lebih natural ya, Bu. Maksudnya Ya. tidak kalau floris ini kan tumbuhan, ya kan? Kalau ageng apa? Natural berarti hewan. Saya ke tumbuhan, Pak. Tumbuhan saya berarti tadi sama ya. Floris interpretasi ini dari sama ya. Gini, floris ini tumbuhan soalnya. Gini ya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah sih, karena kalian ini juga beda kelas aja sih. Ya. Beda kelas D sama K aja sih. Ya. Terus juga nggak terjadi, nggak sama juga sih Pak, kalau dilihat dari segi station individu juga sudah berbeda kok Pak. Beda. Oke, nggak masalah. Sekarang Rizka, Fatima, Zulfa sama Valdan. Iya Pak. Ya, tadi apa tadi? Minimalis. Minimalis. Minimalis, Pak. Itu juga. Beda kelas ya? Iya Pak, enggak apa-apa. Iya Pak, beda kelas Pak, nggak apa-apa kita minimalis. Ya. Jadi kita sepakati seperti ini, minimalis kelas D dipegang Asmaina dan kawan-kawan, floris kelas D dipegang Abra dan kawan-kawan, modern Novita ya dan kawan-kawan. Kalau kelas K, floris Arvita dan kawan-kawan, minimalis Rizka dan kawan-kawan, bohemian, Kholizin dan kawan-kawan. Nah, ini kalian harus mencari tahu dulu. Tidak hanya sekedar dari konsep itu ditulis konsep minimalis, tidak. Tapi prinsip-prinsip dari minimalis itu apa aja? Seperti yang saya sampaikan tadi, secara warna, bentukan, dan sebagainya jelaskan. Warna apa yang mau dipakai. Monokrom itu berarti warna apa yang dipakai. Terus bahan apa yang sekiranya cocok. Harapan saya tidak semuanya kardus, ya. Tidak semuanya kardus. Banyak sekali bahan yang bisa dipakai. Besi kalian bisa mencari bekasnya kipas angin atau bekasnya cendok dan sebagainya, atau bekasnya banyaklah sepertinya. Tidak harus kardus, soalnya bayangan saya kalau semuanya kardus ini rentan usianya tidak lama, khawatirnya seperti itu. Nah, langkah berikutnya setelah konsep ini disepakati, nanti untuk pertemuan berikutnya kalian asistensikan lokasi atau spot yang mau ditaruh objeknya. Kalian punya objek ini, foto lokasi yang mau ditaruh. Kalau objeknya meja mana yang mau dikasih ini. Sehingga di situ saya bisa melihat kecocokan antara objek dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Baik, Pak. Kemudian langkah berikutnya di pertemuan minggu depan, kalian nanti siapkan gambar 3 dimensinya ya, gambar 3 dimensi sama warna, begitu juga dengan perbaikan dari pertemuan kali ini, revisinya seperti apa, mungkin kalian sudah bisa menangkap sendiri-sendiri ya. Keywordnya di Pinterest atau keywordnya di Instagram, kalian searching sendiri-sendiri, home decor, atau kalian ketik gaya minimalis, floris, modern, lalu bohemian. Saya rasa bohemian ini lagi hits. Bohemian, industrial sama Skandinavian ini lagi hits. American Standard juga. Jadi mungkin kalau ada perubahan di perjalanan minggu ini sampai minggu depan masih bisa, selama gambar tulisnya belum kita ACC masih bisa dirubah ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Novita. Tadi kan dari kelompok saya itu pakai kardus. Kalau diganti pakai karton, boleh, Pak? Boleh sepertinya. Jadi, tapi gini, tetap seperti yang saya sampaikan tadi, karton boleh beli, ya kan? Ini kan beli, seperti cendok juga beli. Tapi harapan saya itu meminimalisir beli. Tapi tidak apa-apa. Kalian bisa pakai cendok dengan cara beli, artinya kita ngasih inspirasi bagi orang-orang ketika memiliki cendok itu bisa dipakai seperti ini loh. Ketika teman-teman memiliki kardus atau karton banyak, itu bisa digunakan seperti ini loh. Maksudnya bekas-bekasnya. Jadi boleh saja saya rasa, tapi boleh saya rasa untuk pakai karton,
tapi disampaikan di awal. Memang pakai karton dan langkahnya nanti pengolahannya seperti apa. Gitu ya, karena di contohnya kemarin juga ada lampu yang memakai karton kan ya. Iya, Pak. Makanya kalau kardus dan kardusnya itu tidak tebal, itu juga jelek, kurang menarik sih. Saya bukan bisa bilang jelek, kurang menarik. Ada lain yang perlu disampaikan? Berarti minggu depan bukan membuat dulu ya Pak, harus Belum. gambar. Iya, minggu depan tetap menggambar dulu, tapi tahapannya di 3 dimensi. Harapan saya sih minggu ini seharusnya sudah terlihat tampak seperti miliknya siapa ya tadi ya. Ada tampak depan, tampak samping, tapi sudah ada ukuran yang terskala juga. Tadi ini saya rekam sih videonya, jadi nanti bisa saya ulang lagi. Jadi minggu ini tampak, minggu depannya 3 dimensi. Harapan saya sudah diwarna supaya terlihat modelnya. Lalu ukuran jangan lupa sesuai dengan skala. Kalau masalah gambar kalian tidak bisa, kalian bisa menerapkan secara langsung, menerapkan modelnya secara langsung, lalu difoto, digambar ulang, boleh. Tapi untuk progresnya yang kita terima adalah gambar terlebih dahulu. Jika masih kesulitan dalam menggambar, kalian buat model secara langsung, modelnya itu kalian buat secara langsung, lalu difoto, lalu di-blot. Ya kan, foto kan bisa dicetak lalu di-blot. Seperti itu. Ada yang ditanyakan yang lain lagi? Iya. Ya, silakan Ayu. Yang kelompok saya tadi itu flora atau fauna, Pak. Jadi ada yang hewan juga. Kayak Hilmi itu pakai merah. Oh gitu. Iya. Oh, berarti kita jadikan naturalis gitu ya, atau flora fauna gitu ya konsepnya? Iya. Oke, saya rubah gitu aja. Berarti tidak sama ya? Iya. Oke, yang lain? Oh, kok tinggal sedikit ya anaknya? Berapa ini? Berapa peserta? 21. Kalau tidak ada, saya minta tolong semuanya on videonya supaya saya bisa screenshot untuk bukti perkuliahan. Zulfan, Rizka, Nafila, Enggar. Rizka sama Enggar kemana? Halo Rizka, Enggar. Halo, Ya, minta tolong dulu ya. Videonya dinyalakan dulu sebentar, hanya screenshot. Muhammad Syaiful Anam. Mana ini hilang? Abror kok hilang sekarang. Nah, oke ya. Saya screenshot ya, saya hitung 1. Syaiful hilang. Sudah padahal Pak, kok nggak bisa? Iya makanya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.